Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Para pemirsa dari muslimah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan dalam penjagaan, dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal pertemuan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali lewat kajian dari muslimah ini yang insya Allah mudah-mudahan lewat kajian ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk seluruh para pemirsa dari muslimah dimanapun berada, yang mudah-mudahan akan menambah wawasan hasanah kita dalam beragama, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholawat teriring salam sama-sama kita sampaikan, kita kirimkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'ut tabi'ihum, dan mudah-mudahan kepada semua yang istiqomah, mudah-mudahan kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaatul usmah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu haruskah berdoa secara detail atau apa sih makna dari doa itu sendiri. Pemirsa dari muslimah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa adalah ibadah yang begitu tinggi nilainya, begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih, tidak ada sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah kecuali doa. Karena doa bentuk dari penyerahan diri seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tawaduknya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pengertian dari doa? Doa menurut bahasa adalah merupakan permohonan permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa menurut istilah adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memohon keinginan dan meminta sesuatu yang kita mengharapkan dihindarkan dari keburukan. Jadi doa adalah permohonan dan permintaan seorang hamba, bukti penyerahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minuna bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat kepada orang-orang yang senantiasa bermohon kepada Allah, dan aku akan mengabulkan permohonan mereka. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Jadi ketika seorang hamba sedang berdoa, dia sedang melakukan satu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad du'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Dan bagi kita orang yang beriman, ad-du'a silatul mu'min. Doa adalah senjata kita yang paling pembungkas bagi orang-orang yang beriman. Ketika seseorang ingin pergi ke ladang, dia pasti membawa cangkul. Ketika seseorang ingin bekerja, dia bawa peralatannya. Kita sebagai orang yang beriman, kita punya senjata yang ampuh, kita punya senjata yang tangguh, yaitu ad-du'a. Adalah doa kita di hadapan Allah merupakan senjata kita yang paling ampuh. Dan ketika kita berdoa, kita sedang melaksanakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini akan pergi tanpa kembali. Hanya satu yang pergi akan kembali kepada orang yang memintanya, yaitu adalah doa. Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang lewat ini, jadi tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kajian Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa Diary Muslimah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan inti dari seluruh ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan solat yang kita kerjakan merupakan bagian dari doa itu sendiri di hadapan Allah. Ketika kita membaca suratul Al-Fatihah, bahkan di dalam kitab fikih dikatakan as-shalah adalah doa. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang Engkau ridhoi, jalan yang lurus. Dan doa yang kita panjatkan di hadapan Allah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita orang yang beriman, berdoa merupakan salah satu ibadah yang ketika kita meninggalkan, kita termasuk orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ghafir atau di dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Yang artinya, dan Tuhanmu telah berfirman,
Dan Tuhan telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Berdoalah kepadaku, maka aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan atau orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi ketika ada seorang hamba yang dia tidak mau berdoa kepada Allah, yang dia tidak mau menyembah kepada Allah, maka dia termasuk golongan orang yang sombong yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan mendapatkan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari muslimah, jadi ketika kita berdoa, meskipun doa kita belum dikabulkan oleh Allah untuk hari ini, yakinlah setiap doa yang kita panjatkan itu merupakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa seorang hamba? Tentunya ada 3 cara ketika Allah merespon doa yang kita panjatkan, mengabulkan doa yang kita panjatkan. Karena bagaimanapun juga, inna du'a huwal ibadah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara Allah merespon doa seorang hamba, menurut para ulama, ada 3 cara Allah mengabulkan doa seorang hamba. Yang pertama, Allah katakan yes terhadap doa yang kita panjatkan. Ada doa yang kita minta kepada Allah, seketika itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah katakan no. Bisa jadi doa yang kita panjatkan Allah tidak kabulkan, tapi Allah ganti doa kita dengan cara menghilangkan musibah, menjauhkan kita dari keburukan yang tidak kita inginkan di alam dunia ini. Karena bagaimanapun juga bisa jadi sesuatu yang menurut kita baik belum tentu di mata Allah, di pandangan Allah itu kebaikan buat kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu benci itu baik menurut pandangan Allah. Atau bisa jadi apa yang sesuatu yang kamu sukai, bisa jadi itu tidak baik di dalam pandangan Allah. Jadi pemirsa dan muslimah, ketika kita berdoa kepada Allah, bisa jadi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi doa kita tidak Allah kabulkan, tapi Allah ganti dengan menjauhkan kita dari semua takdir buruk, musibah-musibah yang tidak kita inginkan. Atau bisa jadi doa itu Allah kabulkan menunggu waktu yang paling tepat. Kapan seseorang hamba itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun doa kita tidak dikabulkan di dunia ini, Allah akan simpan doa-doa kita untuk apa? Untuk pahala kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku tidak pernah memikirkan doa-doaku yang dulu sekarang atau doa yang aku panjatkan pada hari ini. Yang aku tahu, setiap aku berdoa di hadapan Allah, aku sedang melaksanakan ibadahku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita merasa bosan dalam berdoa, karena doa huwal ibadah, karena doa silatul mukmin. Karena ketika kita bermunajat kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, kita sedang melaksanakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebagai manusia, kita mengharapkan doa yang kita panjatkan ketika kita berada di alam dunia ini ingin dikabulkan, ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada beberapa perkara yang harus kita lakukan. Semoga doa yang kita panjatkan dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa malu ketika ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah tidak mengabulkan doa-doanya. Nah, pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang harus kita lakukan agar doa yang kita panjatkan diperhatikan, dilihat, dan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang harus kita lakukan saat kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah saat kita bermunajat, berdoa kepada Allah dengan hati yang ikhlas, yakin dengan doa yang kita panjatkan.
Jangan kita tidak yakin terhadap apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perkara-perkara ini akan menyebabkan doa kita diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, adab atau etika yang harus kita lakukan agar doa kita dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hendaklah saat kita berdoa kepada Allah dalam keadaan kita bersuci, diutamakan dalam keadaan kita berudu. Dalam kondisi kita bersuci, berudu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada beberapa perkara yang lain yang harus kita pahami agar doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah, meskipun hari ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah, sesungguhnya kita sedang melaksanakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Dairul Muslimah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang lewat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dairul Muslimah. Terima kasih Anda masih setia dengan kajian Dairul Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kali ini. Pemirsa Dairul Muslimah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, hendaklah kita selalu dalam kondisi kita selalu mendoakan orang lain, didoakan oleh orang lain, bahkan minta didoakan oleh orang lain. Itulah orang yang beriman. Ada perkara-perkara yang tadi saya sampaikan yang menunjang doa kita diperhatikan, bahkan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hendaklah saat kita berdoa penuh dengan keikhlasan, penuh dengan keyakinan bahwa doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ketika kita berdoa diusahakan dalam keadaan berudu, dalam keadaan suci. Dan yang ketiga, ketika kita berdoa dalam keadaan bagi seorang muslimah, dalam keadaan dia menutup auratnya. Meskipun saat seseorang berdoa dalam keadaan terbuka auratnya, doanya dianggap sah, tapi lebih sempurna lagi saat kita berdoa kepada Allah Zat yang Maha Suci, kita menutup aurat kita agar doa-doa kita sempurna adab dan etikanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, agar doa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasalah kalau dalam kondisi tertentu, kondisi kita memungkinkan untuk bisa menghadap kiblat, menghadaplah ke kiblat. Ya, insya Allah mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah dengan memulai membaca kalimat tahmid, membaca puji-pujian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi lebih utama lagi, sebelum kita membaca tahmid, kita awali dengan membaca basmalah. Kita membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan dengan bersolawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Masya Allah. Itulah di antara adab yang bisa kita lakukan agar doa kita diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi adab-adab etikanya. Karena ibadah tanpa etika, tanpa adab, maka akan berkurang pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah ketika kita berdoa, apa yang harus kita perhatikan? Ketika kita berdoa, hendaklah kita mengangkat kedua tangan kita. Kemudian kita menyapukan kedua tangan kita ke wajah kita. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jangan sampai kita berdoa, kita merasa enggan mengangkat kedua tangan kita. Angkat kedua tangan kita, kemudian kita usapkan ke wajah kita saat selesai kita memanjatkan doa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam adalah saat kita berdoa kepada Allah, ketika kita berdoa, hendaklah mata kita jangan melihat ke atas. Kalau bisa diusahakan kita melihat ke kedua telapak tangan kita ketika kita memohon kepada Allah. Jangan larak-lirik ke atas seperti orang yang tidak konsentrasi dengan doanya. Jadi melihatlah kepada kedua telapak tangan kita yang sedang menengadah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh tentunya
agar doa kita diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, berulang-ulang dalam kita memanjatkan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb, ikfirli zunubi, ikfirli zunubi. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Kita sebut nama-nama Allah yang mulia. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Kita ulang, berulang-ulang kita meminta kepada Allah, Zat yang maha mulia. Kita sebut nama-namanya yang mulia. Ikfirli zunubi, ikfirli zunubi, ikfirli zunubi. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Hendaklah kita mengulang-ulang doa kita dengan menyebut Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, sebut nama Allah yang mulia. Kita minta rezeki, ya Allah, ya Razak. Kita minta ampunan, ikfirli zunubi. Kita minta diampuni dosa kita oleh Allah, ya Rabb, ya Tawwab, ya Ghafar. Kita sebut nama Allah, kita ulang-ulang membaca Asmaul Husna agar doa kita lebih diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan adalah pemirsa dari muslimah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah saat kita berdoa kepada Allah tidak menggunakan suara yang terlalu nyaring ataupun terlalu rendah. Hendaklah menyederhanakan suara kita saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, jangan terlalu melengking, jangan terlalu nyaring, ataupun jangan terlalu tidak kedengaran apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mendahulukan membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena bisa jadi selama ini doa-doa kita tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan maksiat dan dosa yang belum kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Didahulukan kita beristighfar, memohonkan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah ketika kita berdoa kepada Allah, janganlah kita tergesa-gesa. Jangan kita merasa doa yang kita panjatkan kemarin belum dikabulkan, lantas hari ini kita tidak lagi mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tergesa-gesa dengan doa kita. Yakinlah bahwa setiap doa yang kita kabulkan pasti akan diijabah. Setiap doa yang kita mohon kepada Allah, insya Allah atas izin Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Zat yang maha malu. Allah akan senantiasa mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Ketika ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya, dia tidak akan tega saat kedua tangan hamba itu kembali tanpa doa-doanya dikabulkan atau tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap kita berdoa kepada Allah berarti kita sedang melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah setiap doa yang kita panjatkan itu adalah ibadah kita di hadapan Allah, dikabul atau tidak dikabul doa. Sebagai orang yang beriman, kita tetap dengan doa-doa kita dimanapun, kapanpun, karena doa senjata kita yang paling ampuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang tadi kita sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa lebih bersemangat dengan doa-doa yang kita panjatkan, karena doa itu ada yang dikabulkan seketika, ada yang Allah ganti untuk sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Bahkan doa itu ditunda sampai waktu yang paling tepat kapan doa itu dikabulkan untuk seorang hamba. Kalaupun doa kita tidak dikabulkan di dunia ini, akan menjadi pahala kita kelak pada hari kiamat. Sehingga banyak manusia nanti pada hari kiamat, dia menyesal, ya Allah, kalau aku tahu doa-doa yang aku panjatkan tidak engkau kabulkan ketika di dunia, aku ingin semua doa yang aku panjatkan tidak engkau kabulkan sebagai bekal pahalaku saat aku berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah ibadah, yakinlah dengan kita berdoa kita telah melaksanakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala macam keburukan, jauhkan kami dari segala macam keburukan ya Allah. Wa taqdilana biha min jami'il hajat. Ya Allah, angkat kedudukan derajat kami kelak pada hari kiamat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, bersihkan kami dari semua kesalahan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa dakhilna jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kabul-kabul semoga yang kita panjatkan di kajian dari muslimah ini mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.